Yang juga jadi sorotan, Saudara Presiden Joko Widodo merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang berpesan kepada Prabowo sebagai presiden terpilih untuk tidak membawa orang toksik ke kabinetnya nanti. Presiden Joko Widodo mendukung pesan Luhut kepada Prabowo agar tidak membawa orang toksik ke kabinetnya nanti. Presiden menyebut pernyataan Luhut benar, namun meminta agar menanyakan langsung pada Luhut terkait kriteria orang toksik yang dibangun. Sebelumnya Luhut mengingatkan Prabowo untuk tidak membawa orang toksik ke kabinetnya karena akan merugikan. Orang toksik, tidak boleh ada orang toksik di pemerintahan. Kalau ada usulan tidak boleh ada orang-orang toksik begitu di pemerintahan. Ya benar dong. Benar. Jadi sebenarnya Benar ya. Benar. arahnya kemana Pak? Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Seperti apa melihat Indonesia? Istilah toksik sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya racun. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang toksik diartikan sebagai orang yang punya sifat negatif dan membawa pengaruh buruk. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memberi pesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak sembarangan membawa orang ke dalam pemerintahan. Luhut mengingatkan agar Prabowo tak membawa orang toksik ke dalam kabinetnya karena bisa merugikan. Kami kutip pernyataan Luhut saat bicara dalam acara Jakarta Future Forum Blue Horizons Green Growth di Jakarta. Luhut bilang, kepada Presiden terpilih, saya katakan jangan membawa orang toksik ke dalam pemerintahan Anda karena akan merugikan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tentang jangan membawa orang toksik dalam pemerintahan baru adalah sebuah nasihat seorang senior kepada juniornya. Meski menghargai pernyataan Luhut itu, Habibur Rahman menegaskan saat ini tidak ada elit politik yang memiliki sifat toksik. Habibur Rahman pun yakin Prabowo akan memilih orang-orang yang sejalan dengan pemikirannya. Menurut saya bahwa antara para menteri dengan presiden harus ada kesamaan visi, ya, bagaimana pengelolaan negara yang maksimal supaya target-target kebangsaan terutama Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Jadi anggota kabinet Pak Prabowo ya adalah sosok-sosok yang punya pemikiran yang produktif yang sejalan dengan pemikirannya Pak Prabowo. Sementara calon wakil presiden Pilpres 2024 yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bilang jika harapan agar kabinet di pemerintahan Prabowo tidak diisi orang toksik bukan hanya harapan Luhut. Walau sempat menjadi rival dalam Pilpres 2024, Muhaimin berharap kabinet pemerintahan Prabowo Gibran diisi oleh orang-orang dengan kriteria baik. Toksik pasti bukan hanya harapan Pak Luhut, siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya. Jadi bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai pesan Luhut soal orang toksik di kabinet Prabowo sebagai bentuk cawe-cawe. Pak Jokowi tidak bisa membiarkan begitu saja ya kabinet ini disusun ala Pak Prabowo gitu. Nah, beliau kan punya perasaan. Ya, kita sebut saja semacam tanggung jawab untuk memastikan bahwa agenda-agenda beliau tidak berhenti di tengahnya Pak Prabowo gitu. Dan itu tidak sekedar komitmennya Pak Prabowo saja kan. Tapi juga harus dilihat dalam konteks bahwa orang-orang Pak Jokowi, tanda kutip orang-orang itu juga masuk di dalam kabinetnya Pak Jokowi. Meski sejumlah masukan sudah diberikan dari pendukungnya, Gerindra memastikan Prabowo lah yang akan menentukan menteri yang bakal duduk di kabinetnya. Tim Liputan, Kompas TV.